Assalamualaikum sahabat Afsar, cerita inspiratif tentang Islam yang legendaris. Hari ini, saya akan menceritakan kisah yang penuh dengan pelajaran hidup. Tentang seorang TKW yang dipinang Sultan Arab. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, agar kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat. Like dan subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita inspiratif Islam lainnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Galunggung, hiduplah seorang gadis bernama Rahayu. Desa itu, Cipeles, dikenal sebagai desa yang subur namun miskin. Tanahnya hijau dan subur, namun apa daya, kebanyakan warga desa hanya buruh tani atau penggarap lahan milik tuan tanah. Hasil panen yang sedikit hanya cukup untuk sekadar makan, tidak pernah lebih. Rahayu, gadis bungsu dari 4 bersaudara, tumbuh dengan melihat orang tuanya berjuang keras dari pagi hingga malam. Ayahnya, Pak Rohmat, pernah menjadi pekerja bangunan di kota, tetapi usianya yang sudah tua dan penyakit paru-paru memaksanya pulang ke kampung dan menggantungkan hidup dari sawah. Sementara ibunya, Bu Rini, mengurus kebun kecil di samping rumah, sering menjual kangkung dan pisang di pasar yang hanya ramai di hari Rabu. Sejak kecil, Rahayu sudah terbiasa dengan kehidupan serba kekurangan itu. Namun, yang membedakannya dari teman-teman sebayanya adalah impian besar yang diam-diam dipendamnya. Hidup nggak boleh begini terus, ucapnya suatu malam sambil menatap genting bocor di kamar kecil yang hanya dibatasi kain gorden lusuh. Malam itu hujan deras, dan tetesan air merembes masuk membasahi bantal tipisnya. Sejak Rahayu lulus SMP, ia berhenti sekolah. Kakaknya, Mas Iwan, yang dulu diharapkan bisa membawa perubahan, malah merantau ke kota dan tak pernah memberi kabar. Kakak perempuannya yang lain sudah menikah dan tinggal di desa sebelah. Semua ini membuat beban keluarga tertumpu pada pundak Rahayu. Setiap pagi, ia membantu ibunya ke kebun. Pada siang hari, ia bekerja serabutan menjadi asisten penjual gorengan di warung pinggir jalan. Pulangnya, ia sering membawa sisa gorengan yang gagal laku untuk dimakan bersama keluarganya. Namun, hati kecil Rahayu terus berteriak. Sampai suatu sore, kejadian yang mengguncang hati Rahayu terjadi. Tetangga jauhnya, Bu Lilis, yang dikenal sebagai wanita sukses karena merantau menjadi TKW ke Timur Tengah, datang ke rumah kecil keluarga Rahayu. Bu Lilis mengenakan gamis panjang berwarna emas dan perhiasan yang berkilau di tangan dan lehernya. Senyum Bu Lilis lebar saat melangkah masuk, disambut rasa penasaran Rahayu dan keluarganya. "Wah, ini keluarga yang saya cari," seru Bu Lilis dengan ramah sambil duduk di atas tikar pandan di ruang tamu. Pak Rohmat dan Bu Rini menyilakan Bu Lilis duduk, meskipun tatapan Bu Rini penuh tanda tanya. Perempuan seperti Bu Lilis jarang mampir ke rumah mereka tanpa alasan. "Saya bawa berita baik ini khusus untuk Rahayu." Rahayu yang awalnya hanya diam sambil membawa nampan berisi segelas teh langsung menoleh. "Apa maksudnya, Bu?" tanya Rahayu dengan suara bergetar. "Nak Rahayu, sudah waktunya kamu mengubah nasib keluarga. Coba dengarkan tawaran saya. Di Timur Tengah sana, Riyadh tepatnya, pekerjaan jadi pembantu rumah tangga itu bergaji besar, loh. Kamu bisa kirim uang setiap bulan. Dan setahun 2 tahun saja, keluarga ini pasti bisa beli tanah atau merenovasi rumah ini." Bu Rini segera bersuara. "Tapi, Bu Lilis, bagaimana kalau anak saya susah di sana? Kabarnya jadi TKW itu berat dan banyak yang disiksa majikannya." Wajah Bu Lilis berubah lembut. "Saya ini sudah lama, Bu, di sana. Kalau lewat agen resmi, dijamin aman. Lagian saya sudah kenal baik orang-orangnya. Kamu tahu sendiri, Rahayu, saya nggak akan bicara begini kalau nggak yakin." Rahayu tercekat. Kata-kata Bu Lilis berputar-putar di kepalanya. Selama ini, ia memimpikan hidup yang lebih baik. Apakah ini jawaban dari doanya? Namun, ada ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Riyadh terdengar seperti tempat yang jauh, asing, dan tak tersentuh dalam bayangannya. Tapi melihat wajah ayahnya yang tampak letih dan lesu sambil sesekali batuk berat, hati Rahayu mendadak berdebar. Malam itu, Rahayu tidak bisa tidur. Matanya terpaku menatap langit-langit rumah. Hujan gerimis kembali turun, dan suara derasnya memenuhi ruang. Ia mendengar percakapan samar orang tuanya dari ruang sebelah. "Saya nggak tega, Pak. Anak kita masih kecil," kata Bu Rini dengan lirih. "Tapi, mau bagaimana lagi, Bu? Kalau dia pergi dan bekerja di sana, mungkin nasib kita bisa lebih baik. Rahayu memang selalu bilang dia mau bantu kita. Ini mungkin jalan takdirnya." Tangis lirih ibunya membuat Rahayu membalikan tubuhnya ke samping, menutupi wajah dengan bantal. Di dalam hati,
Ia merutuki kenyataan betapa kerasnya hidup di desa ini. Tapi sekaligus, ia membulatkan tekad, jika benar ini jalannya, maka ia harus berani. Beberapa minggu kemudian, proses keberangkatan Rahayu dimulai. Ia mengikuti pelatihan singkat di kota, belajar bahasa Arab dasar dan tata cara mengurus pekerjaan rumah tangga. Hari perpisahan pun tiba. Di pagi yang masih diselimuti kabut tipis, Rahayu berdiri di halaman rumah sambil membawa koper tua warisan kakaknya. Ayah dan ibunya menangis, dan Burini mencium kening Rahayu berkali-kali sambil berbisik, "Hati-hati di sana, nak. Jangan lupakan sholat dan kami di sini." Dengan senyum tipis dan mata berkaca-kaca, Rahayu melangkah pergi menuju kendaraan yang akan membawanya ke bandara. Di dalam hatinya, ada janji yang ia ucapkan berulang kali. "Aku akan pulang membawa kebahagiaan untuk keluarga ini." Tanpa sadar, air mata jatuh membasahi pipinya. Ia melihat ke belakang satu kali lagi, memandangi rumah kecilnya dan orang tuanya yang berdiri melemah, sebelum akhirnya menatap lurus ke depan. Perjalanan panjang ke tanah asing baru saja dimulai. Setelah melalui proses panjang, Rahayu akhirnya tiba di Riyadh, Arab Saudi. Majikannya adalah seorang sultan kaya raya yang dikenal memiliki rumah sebesar istana dengan lusinan pelayan. Hidup di tengah kemewahan itu sempat membuat Rahayu merasa rendah diri. "Rahayu, ini bukan hidup kita," bisiknya setiap malam sambil memandangi bintang-bintang di jendela kecil kamar pelayan. Namun, kehidupan istana tidak sesulit yang ia kira. Para pelayan lain membantunya menyesuaikan diri. Hari-hari dihabiskan merawat istana, mencuci perabot, dan menyusun bunga-bunga segar. Hingga suatu malam, kejadian tak terduga mengubah semuanya. Rahayu dipanggil oleh pengurus istana untuk menyajikan teh langsung ke ruangan sultan. Jantungnya berdegup kencang. Ini adalah kali pertama ia melihat sultan dari dekat. Sultan Abdul Rashid, pria berusia awal 40-an dengan janggut yang rapi dan sorot mata tajam, sedang sibuk membaca koran saat Rahayu meletakkan nampan berisi teh di mejanya. "Terima kasih," ucap sultan sambil menatap wajahnya sekilas. Tatapan itu seolah menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum bisa ia mengerti. Hari-hari setelah itu, sultan semakin sering meminta Rahayu untuk melakukan tugas-tugas kecil. Mulai dari menyiapkan sarapan, mengantarkan dokumen ke kantornya, hingga menemani sultan melihat koleksi kebunnya yang luas. "Kamu berbeda dari yang lain, Rahayu. Keramahanmu mengingatkanku pada sesuatu yang hilang dari hidupku," bisik sultan suatu sore sambil memandang air mancur di taman. Kata-kata itu membuat Rahayu bingung dan gugup. Bagaimana mungkin sultan sebesar itu memperhatikannya? Namun, keadaan yang ia kira hanya sesaat perlahan mengarahkan hidupnya pada kejutan. Beberapa bulan kemudian, Rahayu dipanggil mendadak ke sebuah ruangan mewah. Ada sultan dan seorang perempuan berhijab elegan di sana yang ternyata adalah istri pertama sultan, Syarifah. "Rahayu, kamu akan menjadi istri kedua suamiku. Sultan telah memutuskan ini, dan sebagai sesama wanita, aku menyambutmu," kata Syarifah dengan senyum tipis namun tatapan dingin. Dunia Rahayu serasa runtuh. Menjadi istri kedua? Ia tidak pernah memimpikan hal seperti ini. Namun, di hadapan sultan yang memberikan tawaran dengan segala kemewahan, serta melihat nasib keluarganya di kampung yang memprihatinkan, ia hanya bisa menurut. "Ya Allah, jika ini jalan MU, maka aku ikhlas," bisiknya di malam setelah akad yang diselenggarakan secara sederhana namun tetap megah. Kehidupan Rahayu kini berbalik 180 derajat. Ia tinggal di bagian khusus istana bersama pelayan-pelayannya sendiri. Sultan mencurahkan kasih sayang kepadanya layaknya permaisuri. Namun satu hal selalu menghantui hati Rahayu, sikap Syarifah yang tidak pernah benar-benar menerimanya. Syarifah ternyata licik dan berwibawa. Dengan senyum manis, ia seringkali memancing Rahayu ke dalam jebakan kata-kata atau mengatur situasi yang membuat Rahayu merasa bersalah. Sultan tidak pernah menyadari hal itu, karena setiap kali di hadapan Sultan, Syarifah bermain sebagai istri pertama yang bijaksana. Namun di balik layar, Rahayu sadar ada rahasia besar di antara Sultan dan Syarifah. Hingga suatu hari, ia menemukan sebuah kotak di perpustakaan tua istana. Isinya adalah dokumen perceraian dan bukti perselingkuhan Syarifah bertahun-tahun lalu. Dengan napas memburu, Rahayu menghadap Sultan malam itu sambil membawa kotak bukti tersebut. "Ini yang terjadi selama ini, tuanku. Kenapa Anda tidak pernah mempertanyakan semuanya?" Sultan terdiam. Sorot matanya penuh kemarahan bercampur kepedihan. Namun sebelum ia bisa berkata apapun, Syarifah masuk ke ruangan itu dengan tenang. "Jadi kau sudah menemukan segalanya, Rahayu?"
Tapi tahukah kau mengapa Sultan tetap membiarkanku tinggal? Katanya sinis. Syarifah kemudian mengungkap rahasia bahwa ia memiliki perjanjian lama dengan keluarga Sultan terkait harta warisan. Jika Sultan menceraikannya, ia akan kehilangan sebagian besar tanah dan perusahaan keluarga. Sultan selama ini diam demi menyelamatkan kehormatannya. Jangan kamu pikir hidup ini tentang cinta, Rahayu. Semua ini hanya tentang kekuasaan, tutup Syarifah sebelum langkah keluar, meninggalkan ketegangan di ruangan itu. Rahayu kini menyadari bahwa hidupnya adalah permainan politik yang lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Sultan tetap mencintainya, tapi ia juga terikat oleh perjanjian masa lalu. Rahayu akhirnya membuat keputusan besar yang mengejutkan semua orang. Ia meminta Sultan menceraikannya dan mengembalikannya ke kampung halamannya. Lebih baik aku hidup dalam kesederhanaan daripada berada di dalam istana yang penuh tipu daya, ujar Rahayu. Sultan tidak kuasa menahan air mata. Kau wanita paling berani yang pernah kutemui, Rahayu. Jika ini keputusanmu, maka aku akan mendukungnya. Tapi ingatlah, hatiku selamanya milikmu. Setelah pulang ke Tasikmalaya, Rahayu menjadi perempuan yang lebih kuat. Uang hasil pernikahannya ia gunakan untuk membangun sekolah dan membantu anak-anak desa agar tidak terjebak dalam mimpi kosong seperti dirinya dulu. Meski banyak orang menganggapnya bodoh karena melepaskan kemewahan hidup, Rahayu tidak pernah menyesal. Baginya, kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa berdiri dengan prinsip tanpa terperangkap dalam jebakan dunia. Dan di malam-malam tenang, ketika ia menatap bintang-bintang di langit kampungnya, Rahayu selalu ingat tatapan Sultan yang penuh cinta. Semoga engkau bahagia di sana, tuanku. Terima kasih telah membuatku mengerti apa itu takdir, ucapnya pelan, merangkul angin malam yang berhembus lembut.